di sebuah lembah hijau yang subur di wilayah Sumatera Utara. Hiduplah seorang pria petani bernama Toba. Ia menjalani hidup yang sangat sederhana dan menyendiri di sebuah gubuk kecil yang terletak di pinggir hutan. Setiap hari, Toba bekerja keras mencangkul ladangnya dari matahari terbit hingga senja, mulai menyapa bumi yang sunyi. Untuk memenuhi kebutuhan proteinnya, ia sering pergi memancing di sungai jernih yang mengalir tak jauh dari rumahnya. Suatu sore, saat langit mulai berwarna jingga, Toba melemparkan kailnya dengan penuh harapan ke dalam aliran air. Ia menunggu dengan penuh kesabaran, namun tak ada satupun ikan yang menyentuh umpan cacing di ujung pancingnya. Hampir saja ia memutuskan untuk pulang dengan tangan hampa sebelum akhirnya tali pancingnya ditarik dengan sangat kuat. Toba mengerahkan seluruh tenaganya untuk menarik pancing itu hingga seekor ikan mas raksasa muncul ke permukaan air. Ikan itu sangat cantik dengan sisik yang berkilauan seperti emas murni saat terkena pantulan sinar matahari yang redup. Toba sangat takjub melihat keindahan ikan tersebut dan segera membawanya pulang dengan perasaan yang sangat gembira. Sesampainya di rumah, Toba bermaksud memasak ikan itu. Namun, ia merasa kasihan melihat matanya yang seolah memohon. Ia membatalkan niatnya dan memilih meletakkan ikan mas ajaib itu ke dalam wadah besar berisi air di sudut dapur. Toba kemudian pergi sejenak untuk mencari kayu bakar di belakang rumah agar bisa memasak sayuran untuk makan malam. Betapa terkejutnya Toba saat ia kembali ke dapur dan menemukan ikan mas tersebut telah menghilang dari wadahnya. Di tempat ikan itu berada, kini berserakan kepingan uang emas yang sangat banyak dan berkilauan dengan sangat indah. Belum sempat ia menyentuh emas itu, seorang wanita cantik jelita tiba-tiba muncul dari balik kamar dengan sangat anggun. Wanita itu memiliki wajah yang sangat menawan dan rambut panjang hitam yang terurai indah menyentuh lantai gubuknya. "Jangan takut, aku adalah penjelmaan ikan yang kau tangkap tadi," ucap wanita itu dengan suara yang sangat lembut. Ia menjelaskan bahwa dirinya sedang menjalani kutukan dan Toba telah berhasil membebaskannya dengan ketulusan hati. Sebagai tanda terima kasih yang mendalam, wanita cantik itu bersedia menjadi istri Toba untuk selamanya di dunia ini. Namun, sang wanita memberikan satu syarat yang sangat mutlak dan tidak boleh dilanggar oleh Toba dalam keadaan apapun. "Jangan pernah sekalipun kau mengungkit bahwa aku adalah penjelmaan dari seekor ikan kepada siapapun," tegasnya. "Jika kau melanggar janji suci ini, maka akan terjadi bencana besar yang akan menghancurkan seluruh tempat ini," lanjutnya. Toba setuju dan bersumpah demi langit dan bumi bahwa ia akan menjaga rahasia tersebut hingga akhir hayatnya nanti. Mereka pun menikah dan hidup dengan sangat bahagia, penuh cinta di dalam gubuk yang kini terasa sangat makmur. Setahun berlalu, kebahagiaan mereka semakin lengkap dengan kehadiran seorang anak laki-laki yang mereka beri nama Samosir. Samosir tumbuh menjadi anak yang sangat sehat dan kuat, namun ia memiliki sifat yang sangat malas dan egois. Ia juga memiliki nafsu makan yang sangat luar biasa besar, sehingga sering menghabiskan seluruh jatah makanan keluarganya. Toba sering mengelus dada melihat tingkah laku anaknya, namun ia tetap bersabar karena rasa cintanya kepada sang istri. Suatu hari, sang ibu meminta Samosir untuk mengantarkan bekal makan siang untuk ayahnya yang sedang bekerja di ladang. Samosir awalnya menolak. Namun setelah dipaksa ibunya, ia berjalan dengan langkah gontai membawa bungkusan nasi itu. Di tengah perjalanan yang terik, Samosir merasa sangat lapar dan tergoda oleh aroma masakan ibunya yang sangat lezat. Tanpa rasa bersalah, ia duduk di bawah pohon rindang dan mulai memakan sedikit demi sedikit bekal milik ayahnya itu. Lama-kelamaan,
ia justru menghabiskan hampir seluruh isi bungkusan dan hanya menyisakan sedikit nasi kering serta tulang. Setelah kenyang, ia melanjutkan perjalanan menuju ladang dan memberikan sisa bungkusan yang kotor itu kepada sang ayah. Toba yang sudah sangat kelaparan karena bekerja sejak pagi, segera membuka bungkusan itu dengan tangan yang gemetar. Betapa marahnya Toba saat melihat hanya ada sisa-sisa makanan yang berantakan di dalam daun pisang yang ia pegang. "Kenapa? Kau memakan jatah makan siangku? Kau tahu, ayah sangat lelah dan lapar bekerja di sini," teriak Toba keras. Samosir justru menjawab dengan nada yang tidak sopan, seolah tidak peduli dengan penderitaan ayahnya yang sudah tua. Kemarahan Toba yang sudah memuncak membuatnya lupa akan janji suci yang pernah ia ucapkan kepada istrinya dulu. "Dasar anak tidak tahu diuntung, kau benar-benar anak keturunan ikan yang tidak tahu cara berterima kasih," maki Toba. Seketika setelah kata ikan terucap, langit yang tadinya cerah mendadak berubah menjadi gelap gulita, tertutup awan hitam. Petir menambar-niambar dengan suara yang sangat menggelegar, dan bumi mulai berguncang dengan kekuatan yang dahsyat. Toba terdiam kaku. Ia menyadari bahwa ia baru saja melanggar sumpah yang paling sakral dalam hidupnya selama ini. Samosir yang ketakutan segera berlari pulang sambil menangis tersedu-sedu untuk mencari perlindungan dari sang ibu tercinta. Di depan rumah, sang ibu sudah berdiri dengan tatapan sedih karena ia tahu bahwa suaminya telah mengkhianati janji mereka. "Cepatlah kau lari ke puncak bukit yang paling tinggi, Samosir. Bencana besar akan segera datang menjemput kita," perintahnya. Samosir berlari sekuat tenaga tanpa menoleh lagi. Sementara tanah di sekitar rumah mereka mulai retak dan mengeluarkan air. Sang ibu berjalan menuju arah sungai dengan air mata mengalir. Lalu perlahan tubuhnya kembali berubah menjadi ikan mas. Dalam hitungan detik, mata air raksasa meledak dari dalam bumi dan menyemburkan air yang sangat deras ke segala arah. Hujan badai turun dengan sangat lebatnya, seolah-olah langit sedang tumpah untuk menenggelamkan seluruh lembah subur itu. Lembah yang dulunya dipenuhi tanaman padi, kini dalam sekejap berubah menjadi sebuah danau yang sangat luas dan dalam. Toba yang terjebak di tengah ladang tidak sempat menyelamatkan diri dan ikut tenggelam ke dalam pusaran air yang dingin. Ia meninggal dalam penyesalan yang sangat mendalam karena telah menghancurkan keluarganya hanya karena emosi sesaat saja. Air terus naik hingga menutupi rumah dan seluruh desa, menyisakan pemandangan lautan air yang kini kita kenal sebagai Toba Samosir. Yang selamat di atas puncak bukit hanya bisa terpaku melihat seluruh dunianya telah hilang ditelan oleh air biru. Bukit tempat Samosir berdiri itulah yang kemudian menjadi sebuah pulau besar yang terletak tepat di tengah danau megah. Masyarakat sekitar memberikan nama Danau Toba untuk menghormati sejarah kelam yang pernah terjadi di lembah tersebut. Sedangkan pulau yang ada di tengahnya diberi nama Pulau Samosir sebagai pengingat akan sosok anak yang malang itu. Hingga saat ini, Danau Toba menjadi salah satu keajaiban alam yang paling luar biasa di seluruh pelosok Nusantara kita. Keindahan airnya yang tenang seolah menyimpan ribuan misteri tentang masa lalu yang penuh dengan pesan moral yang dalam. Setiap wisatawan yang datang akan disuguhi pemandangan perbukitan hijau yang mengelilingi danau seperti pagar raksasa purba. Suasana magis sangat terasa saat kabut pagi mulai turun menutupi permukaan air yang biru dan sangat luas menyerupai laut. Masyarakat setempat masih sering menceritakan legenda ini kepada anak cucu mereka agar selalu menjaga ucapan dan janji. Janganlah kita menjadi manusia yang sombong dan mudah marah, karena kata-kata yang buruk bisa membawa petaka besar.
Kisah ini adalah pengingat bahwa kejujuran dan kesetiaan adalah pondasi utama dalam membangun sebuah hubungan yang abadi. Setiap tetes air di Danau Toba seolah membawa pesan tentang pengorbanan seorang ibu yang sangat mencintai keluarganya. Meskipun disakiti oleh pengkhianatan, sang ibu tetap memastikan anaknya selamat sebelum bencana besar itu datang melanda. Kini, Pulau Samosir menjadi pusat kebudayaan Batak yang sangat kaya dengan tradisi dan seni yang sangat dikagumi dunia. Wisatawan bisa melihat rumah adat Bolon yang berdiri kokoh, menjadi saksi bisu perkembangan zaman di Tanah Toba ini. Bunyi musik gondang sabangunan sering terdengar menggema di pinggiran danau, menciptakan harmoni yang sangat menyentuh jiwa. Banyak orang percaya bahwa ikan mas raksasa itu masih ada di kedalaman danau untuk menjaga keseimbangan alam sekitarnya. Para nelayan pun sangat berhati-hati dan selalu menghormati pantengan-pantengan yang ada saat sedang mencari ikan di sana. Jangan pernah meremehkan kekuatan alam, karena alam selalu punya cara untuk menegur manusia yang sudah mulai melampaui batas. Danau Toba adalah permata yang harus kita jaga kelestariannya agar tetap bisa dinikmati oleh generasi mendatang nanti. Warna airnya yang berubah sesuai cahaya matahari memberikan sensasi kedamaian bagi siapapun yang memandanginya lama. Samosir kini bukan lagi anak yang malas, melainkan simbol ketabahan sebuah pulau yang berdiri tegak di tengah cobaan air. Setiap jengkal tanah di Pulau Samosir memiliki cerita unik yang berkaitan erat dengan silsilah leluhur masyarakat Batak asli. Kita belajar dari Toba bahwa penyesalan selalu datang terlambat, maka berpikirlah berkali-kali sebelum bertindak kasar. Kesabaran adalah kunci dari kebahagiaan, sedangkan kemarahan adalah api yang bisa membakar seluruh isi rumah kita sendiri. Saat malam tiba, lampu-lampu di pinggiran danau terlihat seperti bintang-bintang yang jatuh dan terapung di atas permukaan air. Keheningan malam di Toba memberikan ruang bagi kita untuk merenungi setiap perbuatan yang telah kita lakukan di dunia. Legenda ini telah melintasi waktu selama berabad-abad, namun maknanya tetap relevan dengan kehidupan kita saat ini juga. Jadilah pribadi yang teguh pada janji, karena janji adalah hutang yang harus dibayar lunas dengan sebuah pembuktian nyata. Danau Toba akan selalu menjadi identitas bangsa Indonesia yang membanggakan di mata dunia internasional karena kemegahannya. Terbentuk dari letusan gunung berapi yang dahsyat, namun kisahnya dibalut dengan kelembutan mitos yang sangat menyentuh hati. Gunung-gunung tinggi yang mengelilingi danau seolah menjadi saksi bisu atas segala perubahan yang terjadi di lembah itu. Janganlah kita melupakan jasa orang-orang yang telah berkorban demi kebahagiaan kita, seperti sang ibu kepada Samosir. Setiap langkah kaki di Tanah Toba akan membawa kita lebih dekat dengan alam dan kearifan lokal yang sangat bersahaja. Hormatilah setiap budaya dan cerita rakyat, karena di sanalah letak jati diri sebuah bangsa yang besar dan bermartabat. Jika Anda berkunjung ke sana, rasakanlah sejuknya angin yang bertiup kencang membawa aroma pinus yang sangat menyegarkan. Duduklah di tepi dermaga sambil memandang luasnya danau dan biarkan pikiran Anda melayang ke masa Toba dan istrinya. Mungkin Anda akan mendengar bisikan ombak kecil yang seolah menceritakan kembali peristiwa memilukan di masa lampau itu. Danau ini bukan hanya sekadar tempat wisata biasa, tapi juga merupakan cermin bagi jiwa kita untuk selalu rendah hati. Jangan biarkan harta atau kedudukan membuat kita lupa pada siapa kita sebenarnya dan dari mana kita berasal di dunia. Keajaiban Toba adalah bukti bahwa keajaiban itu nyata bagi mereka yang percaya dan selalu menjaga kesucian hati nurani. Satu janji yang dijaga akan membuahkan kedamaian. Namun, satu janji yang dilanggar
akan memicu badai yang tak terelakkan. Samosir tetap tegar di tengah danau, menjadi pengingat bahwa harapan akan selalu ada, bahkan di tengah bencana sekalipun. Biarlah legenda ini tetap hidup dalam setiap tarikan napas kita saat kita mengagumi mahakarya Tuhan yang ada di Sumatera. Kisah ini menjadi warisan lisan yang sangat berharga dan tidak akan pernah lekang oleh panas maupun lapuk oleh hujan.